Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Uswatin Hasanah. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas 5 pertanyaan fikih yang sering ditanyakan di masyarakat. Oke, pertanyaan pertama. Wudhu bagi wanita haid apakah boleh atau tidak? Oke. Jawabannya, jadi menurut ulama yang pertama itu tidak wajib karena wanita haid tidak boleh sholat, puasa, dan tawaf. Yang kedua yaitu boleh dilakukan. Wudhu tetap sah, tetapi tidak menghapus atau menghilangkan hadas besar, yaitu haid itu sendiri. Sedangkan menurut imam mazhab yang pertama Hanafi, boleh, tapi dia tidak wajib. Yang kedua itu Imam Malik, dia sunnah untuk zikir dan doa. Yang ketiga Imam Syafi'i, dianjurkan untuk zikir, doa, dan lain-lain. Dan terakhir yaitu Imam Hambali, dia sunnah terutama untuk zikir atau tidur. Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Tidur ringan dengan bersandar apakah membatalkan wudhu? Oke, di sini ada dua pendapat yang masyhur. Yang pertama, apabila bersandar itu dilakukan dalam waktu yang lama, maka wudhu yang telah ada menjadi batal. Akan tetapi, jika terjadi dalam waktu yang tidak lama, maka status wudhu tidak menjadi batal. Ini menurut pendapat Imam Malik dan At-Tauri. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i, bahwa tidur dengan posisi bersandar itu tidak membatalkan wudhu meskipun dalam waktu yang lama. Dengan catatan, jika orang yang duduk tersebut tetap pada posisinya semula dan menjaga agar tidak ada sesuatu yang keluar dari duburnya dengan cara menempelkannya ke lantai, sebagaimana yang disebutkan pada sebuah hadis dari Anas bin Malkun radhiyallahu anhu, di mana ia mengatakan, "Kana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yaqumuna fayusalluna wala yatawaddauna." Rawahu Tirmidzi. Artinya, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur pada waktu menunggu pelaksanaan sholat Isya berjamaah. Lalu mereka bangun dan mengerjakan sholat tanpa berwudu kembali. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan bahwa hadis ini berstatus hasan sahih. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah boleh menggunakan obat penunda haid saat pergi haji atau umroh? Jadi jawabannya, mayoritas ulama membolehkan penggunaan obat penunda haid bagi jamaah haji dengan syarat. Yang pertama itu ada kebutuhan syar'i seperti tawaf, rukun haji, dan lain-lain. Yang kedua, tidak menimbulkan mudarat kesehatan. Dan yang ketiga, jika berbahaya, haram berdasarkan kaidah la dororo wala diroro, tidak boleh membahayakan diri. Jadi sebelum menggunakan
obat penunda haid, kita wajib berkonsultasi dengan dokter dulu ya. Oke. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Sering di masyarakat itu bertanya terkait nifas. Yang kita tahu kan masa nifas bagi perempuan itu rata-rata 40 hari. Jadi kadang ada yang selesainya cepat 10 hari atau 2 hari, bahkan 1 hari. Mereka bertanya-tanya, apakah mereka boleh langsung sholat atau bagaimana? Oke, jadi teman-teman, minimal masa nifas bagi wanita yang selesai melahirkan itu tidak ada ya. Jika dia sudah selesai masa nifasnya, bahkan setengah hari setelah dia melahirkan atau 1 hari, berapa hari pun itu, maka dia harus mandi dan sholat, melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Terus maksimal nifas menurut imam mazhab, yang pertama Imam Hanafi dan Hambali itu 40 hari, sedangkan Imam Maliki dan Syafi'i itu 60 hari. Rata-rata nifas umumnya sekitar 40 hari menurut para ulama berdasarkan pengalaman para sahabi. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah air yang dimasuki cicak boleh untuk berwudu? Oke. Jadi, air masih sah untuk berwudu selama air itu tidak berubah sifatnya, warna, bau, rasa karena masuknya cicak. Yang kedua yaitu air menjadi najis dan tidak sah berwudunya jika air berubah sifatnya akibat najis cicak, misalnya air berubah menjadi warna keruh, berbau atau terasa berbeda. Ini disepakati oleh empat imam mazhab. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.